Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan kasus perusakan villa di Cidahu ini, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Pak Hendra. Ya, terima kasih sudah diundang sama Nusantara TV. Ya. Baik. Pak Hendra, terkait dengan kasus ini, apa tentunya dasar penetapan dari 7 tersangka ini? Karena kalau kita lihat dari waktu kejadian, ya ini hari Jumat, kemudian hari ini terbilang cukup cepat, yaitu 3 hari. Bisa dijelaskan terkait dengan hal ini, Pak Hendra? Ya, kita awalnya memang melakukan mitigasi dengan rekonsiliasi damai ya. Nah, kemudian ada beberapa kali pertemuan yang dilakukan di tingkat desa, tingkat kecamatan, dan bahkan kabupaten. Tetapi di sini tentu ada yang perlu kita tegaskan bahwa apapun yang dilakukan oleh masyarakat itu ya, dengan adanya pengerusakan, kemudian memposting ke media sosial, itu menimbulkan dampak yang intoleransinya sangat tinggi. Dan ini nanti akan dijadikan suatu catatan bahwa hal ini tidak boleh terjadi lagi. Ya, aksi anarkis yang dilakukan pengerusakan di suatu tempat yang walaupun itu bukan tempat ibadah, tapi kan ini ada kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan umat beragama lainnya yang harus kita hormati. Nah, tentu saja di sini kita kepolisian bertindak sangat cepat ya, karena memang ada laporan polisi juga yang dilakukan oleh putra daripada pemilik rumah singgah tadi itu, Pak Wedi ya. Dan ini sebagai dasar kita untuk melakukan proses untuk penyelidikan dulu dengan adanya video-video dan beberapa saksi yang ada di situ. Kita secara cepat bertahap ya, 2 hari itu kita akhirnya bisa menetapkan tersangka yang 7 sudah kita rilis. Dari sini peran-peran mereka juga sudah jelas, melakukan apa, berbuat apa. Dan penetapan tadi malam itu kita sudah sebagai tersangka, dan sore ini sudah kita tahan. Kurang lebih tadi jam 4 mulai penahanan, karena memang dari hasil penyelidikan, dan penyidikan itu kan 24 jam ya, baru kita bisa tetapkan untuk penahanan mereka. Ini proses yang akan kita lakukan, dan sambil melengkapi berkas-berkas, karena itu kan tadi penyidikan awal tadi itu dalam rangka permulaan bukti yang cukup ya, untuk mencari bukti permulaan yang cukup itu. Nah, kecukupan ini harus kita lengkapi sehingga kita juga tetap keparaton untuk bisa lebih melengkapi berkas. Dan mohon waktu dari media, kita akan bertindak secara profesional, menyidik secara tuntas kasus ini. Demikian. Baik. Pak Hendra, ini bisa diinformasikan terkait dengan 7 tersangka ini sendiri adalah merupakan warga sekitar kah, atau seperti apa? Apakah memang warga yang berada di lingkungan dari villa itu sendiri? Apakah 7 tersangka itu juga termasuk dalam para tamu yang ada di dalam villa? Dan informasi kami dapatkan juga dikatakan ada beberapa peran juga dari 7 tersangka ini. Mungkin bisa Anda jelaskan terkait dengan hal ini? Ya, konflik ini memang dari pemilik rumah singgah itu dengan lingkungan warga ya. Warga di situ ya, tidak ada warga lain ya. Dan itu memang dari catatan kami, informasi kami itu sudah cukup lama untuk saling mengingatkan bahwa tidak menjadi tempat ibadah. Nah, di sini kan dengan adanya kegiatan ini, perbedaan antara rit itu seperti apa, tempat ibadah seperti apa, ini adalah jadi konflik. Dan itu sudah direkomendasikan oleh forum kebangsaan yang ada di situ ya, dengan Forkopimda situ. Tapi aksi anarkis ini tentu saja tidak bisa dibenarkan. Nah, ini adalah menjadi catatan buat kita. Oke, ya, sosialnya, budayanya, agamanya, kita mendapatkan jalan yang damai, tetapi untuk proses hukumnya agar tidak terjadi lagi aksi, ini tetap harus kita proses. Baik.
Terkait dengan peran bagaimana Pak Hendra? Peran dari ketujuh tersangka ini dikatakan adakah memang di antara mereka yang memang memprovokasikan pada saat kejadian atau seperti apa? Ya, yang pasti mereka dengan bukti-bukti permulaan yang cukup tadi, yang tadi mereka melakukan pengerusakan terhadap kaca, pintu, ya, kemudian mematahkan sesuatu, kemudian juga mereka ada merusak motor, ada mobil. Peran-peran mereka jelas ya, karena dari saksi-saksi dan video-video yang kita dapatkan itu memang membuktikan dia melakukan itu. Dan itu masuk dalam pasal 170 atau pengerusakan, di mana dengan ancaman yaitu bisa mencapai 5 tahun 6 bulan. Jadi ini fakta, data dan juga dari hasil penyidikan kita untuk masuk pasal 170 pengerusakan itu masuk, Mbak. Oke, baik. Dari fakta-fakta yang Anda temukan Pak Hendra, berarti benarkah bahwa pelaku bertindak atau 7 tersangka ini bertindak atas adanya provokasi atau memang karena dari kesadaran sendiri kah? Karena tadi Anda katakan ada sebuah konflik sebenarnya antara pemilik dan juga warga sekitar, atau seperti apa sebenarnya? Ya, memang di samping peran untuk dia melakukan tindakan pengerusakan ini, mereka juga dalam pelaksanaannya mereka juga memprovokasi kan, karena dengan tingkatan emosi yang berbeda dengan yang lainnya, tentu dia akan mengajak untuk merusak itu, dan dia melakukan itu, dia lakukan itu. Tetapi ini bersama-sama gitu, sehingga terjadi penetapan tersangka ini juga cukup banyak gitu, dari lebih daripada 1 dan 2 tapi bahkan 7 ini. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita akan menjadi kembali perkembangannya, apakah bisa menambah atau tidak dan sebagainya. Ini akan kita lanjutkan proses penyidikannya, dan nanti kan kita dapat informasi dari Kapolres Sukabumi yang saat ini melakukan penyidikan sebagai leading sektor untuk penegakan hukum ini. Baik, Pak Hendra, apa yang mungkin ingin Anda sampaikan kepada masyarakat? Karena ini mengingat tadi ya, harus kita di Indonesia ini tentunya beragam dari suku maupun agama. Tentunya tingkat toleransi pun juga harus terus ditegakkan dalam hal ini. Apa yang ingin tentunya Anda sampaikan kepada masyarakat di sini bertepatan dengan Hari Bayangkara? Ya, jadi memang ini pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat. Kita harus menjaga toleransi umat beragama, ya, pahami bahwa kita mungkin ada kegiatan agama ini, ada yang tempatnya tempat ibadah, ada tempat yang di rumah, ada tempat sesuatu mungkin di alam terbuka, ini kan juga bagian ibadah. Tapi jangan sampai kegiatan ibadah ini ada pelarangan, ya, kemudian ada justifikasi bahwa ini adalah mengambil hak atau melakukan pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh mereka, kan ini tidak boleh. Jadi ini bahasanya kami menginginkan pada masyarakat itu memberikan penghormatan, memberikan kesempatan kepada sesama agama untuk melakukan ibadah ya di mana saja gitu. Dan ini jadi catatan pelajaran kita buat umat di Indonesia ini, ya khususnya di Jawa Barat, untuk tidak melakukan aksi-aksi anarkis yang mengakibatkan malah menjadi rugi bagi umatnya sendiri. Demikian, Mbak. Ya, artinya kita harus saling menghormati, seperti itu ya Pak. Apapun agamanya, apapun sukunya, kita saling menghormati bagaimanapun itu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Hendra, dan selamat Hari Bayangkara tentunya. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jabar. Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita.